Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Rian. Kali ini kita akan melanjutkan materi pengenalan Visual Studio dengan MySQL ya. Nah, jadi di sini kita sudah masuk materi terakhir, yaitu membuat laporan dengan Crystal Report. Dan seperti biasa, kita akan memberikan atau menambahkan beberapa form baru untuk menjalankan si laporan tadi ya, laporan yang nanti akan kita buat. Nah, untuk contoh di sini akan saya buatkan untuk laporan barang ya. Dan di sini sudah ada modulnya. Jadi kita akan membuat untuk satu laporan ada dua form. Yang pertama form biasa, ya, form biasa. Yang kedua ada form Crystal Reportnya. Form Crystal Report kita gunakan untuk mendesain tampilan dari laporan kita nanti. Nah, sedangkan form biasanya digunakan untuk memanggil laporan tersebut. Oke, jadi form biasa digunakan untuk memanggil form Crystal Report-nya. Nah, untuk form Crystal Report-nya digunakan untuk mendesain tampilan dari laporan yang akan dibuat. Seperti itu. Nah, jadi untuk yang pertama silakan buka project kalian masing-masing. Dan di sini kita akan menambahkan beberapa references. Jadi seperti biasa ya, project, kemudian penjualan VB properties atau project properties kalian. Lalu di bagian references kalian tambahkan beberapa, nah yang ini. Jadi ada 5 atau 6 komponen, 5 references yang harus kalian tambahkan ya. Ini hanya tambahan, tidak usah dilihat. Jadi ada 5, 6 ini yang harus kalian tambahkan di references project kalian. Seperti biasa ya, di add lalu references, cari di bagian net itu Crystal Decision seperti ini. Cari saja ini, tinggal langsung klik, tahan semua, klik gitu ya. Nah, jadi bisa langsung dimasukkan sekaligus. Oke, itu untuk yang pertama. Jadi kita tambahkan references ke menambahkan references Crystal Report kita ke project kita. Nah, lalu kita akan membuat form, dua form tadi ya, form biasa dengan form Crystal Report. Nah, untuk menambahkan form biasa project, kita klik menu project lalu add Windows form. Seperti biasa ya, di command items. Kemudian kita pilih Windows Form. Dan di sini kita buatkan namanya adalah laporan barang .vb. Atau kalau kalian mau mengikuti modul yaitu lab barang .vb. Dan ini kita tinggal add saja. Oke, ini form laporan barang kita sudah selesai. Jadi ini kita biarkan saja dulu. Dan kita lanjut untuk membuat form yang kedua, yaitu form Crystal Report. Nah, form Crystal Report berada di bagian reporting. Dan ini dia, Crystal Report. Jadi reporting Crystal Report. Nah, ini boleh kalian ganti ya, boleh kalian ganti, nggak masalah. Tapi nanti kita sesuaikan dengan modul kita, modul coding kita ya. Jadi di sini misalkan CR Crystal Report untuk barang. Nah, CR barang gini ya. Titik RPT tetap. Dan kita add. Nah, pada saat kita buat Crystal Report-nya tadi, form Crystal Report, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih yang as a blank report karena kita mau buat sendiri ya. Yang ini biarkan saja, nggak usah dipilih-pilih. Kita langsung oke. Nah, jadi ini sudah muncul. Jadi kalau kalian buat form Crystal Report tadi, dia tampilannya seperti ini. Ini yang akan kita panggil di bagian laporan barang nanti. Oke, dipanggil di sini. Nah, cara memanggilnya, yang pertama kita di form laporan barang ini, di form laporan barang ya, lab barang ini, kita tambahkan Crystal Report Viewer. Kita tambahkan tools Crystal Report Viewer. Kita klik, tarik, dan lepas di dalam form.
Nah, ini Crystal Report Viewer. Jadi Crystal Report CR barang kita tadi, CR barang titik RPT akan tampil di sini. Nah, yang memanggilnya adalah si Crystal Report Viewer ini. Ini akan dibuat panggil nanti. Nah, ini kita harus ganti name-nya. Ini kan Crystal Report Viewer 1. Name-nya kita coba ganti menjadi CRV barang. CRV, Crystal Report Viewer barang. Oke, itu saja untuk form barang. Kemudian kita kembali ke CR barang. Jadi tadi ya di laporan barang kita tambahkan Crystal Report Viewer ke dalam sini. Kita tambahkan Crystal Report Viewer lalu ganti name-nya menjadi CRV barang. Ini yang akan digunakan untuk memanggil form Crystal Report ini. Nah, untuk mendesain ini kan ada report header, page header, details gitu. Nah, ini bisa kita lebarkan sedikit, mau lihatnya gimana. Page footer, report footer gitu. Nah, kalau report berarti per untuk satu itu saja ya, untuk satu laporan. Kalau page header hanya di bagian halaman itu, berarti halaman page header gitu. Oke, nah di sini untuk memasukkan field dari tabel kita, yang dimana kita buat sini tabel barang, kita klik kanan pada database fields ini. Kita klik kanan pada database fields, lalu klik database expert. Nah, kalau sudah kita buat di sini, ini akan muncul ya database expert. Kita akan klik di sini create new connection karena kita mau buat punya kita sendiri. Nah, lalu kita pilih di sini database file. Nah, di sini belum ada file database kita. File database kita belum ada ya. Jadi kita harus buat dulu. Nah, kita kembali dulu ke laporan barang kita. Nah, di sini di bagian form load kita harus buat coding. Kita harus ketikkan codingnya dulu ya. Di laporan barang form load. Nah, laporan barang load. Di sini kita harus mengetikkan beberapa baris coding untuk membuat database baru yang nanti database baru ini menghubungkan antara database di server kita disimpan ke database yang kita buat ini, file databasenya, lalu nanti dibaca oleh si Crystal Report. Nah, untuk codingnya itu di sini di modulnya sudah saya berikan. Jadi kita nanti tinggal lihat saja mana ya codingnya ya. Nah, ini. Jadi laporan barang, di form laporan barang, di form load-nya. Nah, ini ya laporan barang load. Ini harus kita ketikkan. Nah, jadi ini bisa kalian lihat di bagian DS di baris ini lab barang .xsd. Nah, ini yang akan kita buat, file database yang akan kita buat yang nantinya akan dibaca oleh Crystal Report. Ini yang akan dibaca oleh Crystal Report. Nah, jadi di sini nanti setelah kita buat, kita ketik codingnya. Nah, sekarang kita ketik codingnya dulu ya. Oke, seperti biasa kita ketik dulu codingnya. Di sini ya kita import dulu karena kan kita mau manggil apa ya? Database. Oke. Kemudian di sini kita beberapa objek atau bisa dibilang variabel, tapi di sini lebih tepatnya ke objek ya. Dataset. Jadi ini yang digunakan untuk memanggil database field database dari file database yang akan kita buat nanti. Kemudian ada rptdoc digunakan untuk report dokumennya. Crystal decisions .crystal reports .engine .report dokumen. Nah, jadi digunakan untuk membuat dokumen reportnya. Kemudian ada ADP atau adapter. Nah, adapter ini digunakan untuk membuat penghubung. Nanti kita lihat DS itu untuk apa, rptdoc untuk apa, ADP untuk apa. Oke, yang pertama seperti biasa kita panggil dulu koneksi ya, karena kita mau menghubungkan ke database. Yang kedua, form ini kita buat apa saja ya? Kalau di sini kan buatnya me.window state sama dengan form
Windows State maximize. Buatnya besar. Tapi kalau kalian buatnya di bagian desain, kemudian di sini kalian cari Windows size, Windows State. Nah, ini bisa kalian langsung buat maximize. Gitu. Di sini bisa langsung kalian buat maximize. Tapi karena di modul kita buat di coding, ya nggak apa-apa, kita ikutin. Kalau kalian mau buat di propertiesnya tidak di coding, silakan, bebas ya. Oke, kemudian di sini data sama dengan, nah ini select bintang from barang. Jadi di sini kita akan memanggil, kita punya SQL ya untuk memanggil seluruh data pada tabel barang. Data ini nggak ada di atas, kita sudah buatnya di bagian connection.vb, ingat ya. Oke, kemudian nah rpt-doc digunakan untuk membuat new crystal report 1 harusnya. Nah, crystal report 1 kita tadi kita sudah ganti jadi CR barang. Jadi sini CR barang. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini crystal report 1. Crystal report 1 ini adalah nama dari form crystal report kita. Tapi kan tadi kita sudah ganti ya, jadi CR barang titik rpt. Jadi kita panggil CR barangnya saja. Jadi rpt-doc nanti akan terhubung ke form crystal report kita. Oke, kemudian ada yang namanya adapter tadi sama dengan nih sebagai penghubungnya, jalurnya lah, lewat jembatan kah lewat ini ya. Nah, new MySQL adapter, MySQL data adapter, kemudian di sini data con. Sebentar ya, data con. Nah, kalau kalian masih ingat, data adalah ini dan con adalah connection yang ada di connection.vb. Nah, jadi adapter ini digunakan untuk menghubungkan itu semua, koneksi ke server database kita gitu, SQL yang mau kita buat. Nah, kemudian ada DS sama dengan new dataset. Nah, ini digunakan untuk mengisi data-datanya. Di sini ada ADP, adapternya kita fill dengan CDS datasetnya. Lalu namanya adalah laporan. Ini judulnya ya, seperti judul laporan barang. Nah, kemudian ds titik write XML schema application titik startup path. Nah, jadi mau cari gimana itunya. Jadi kalau application startup path, jadi lihat nih ya, path jalur. Jadi dia akan mencari lokasi dari aplikasi ini. Nah, dia kan jadi nih datasetnya yang mana yang mau dia panggil, database mana yang mau dipakai gitu. Nah, di sini kita buat slash lab barang titik xsd. Nah, jadi nanti kita akan membuat sebuah file database dengan nama lab barang, formatnya extensionnya xsd. Nah, jadi lokasinya kita buat di mana ini? Kita buat di lokasi dari aplikasi kita, project kita. Inilah dia, application titik startup path. Mengambil lokasi dari project kita di mana tersimpan gitu. Oke, jadi dia akan memanggil dari sana. Kemudian kita buatkan di sini rpt-doc titik set data source. Nah, set data source kita adalah ds. Jadi rpt-doc ini kan untuk report dokumen ya. Dia akan memanggil data source-nya yang mana? Yaitu data source kita adalah ds. Yang dimana ds kita sudah hubungkan ke lab barang titik xsd. Dan titik xsd ini sudah kita hubungkan dengan si ini ya. Nah, sini. Oke, kita lanjut. Jadi di sini crv barang. Nah, crv barang yang kita buat tadi titik report source sama dengan rpt-doc. Oke, jadi di sini sedikit saya jelaskan. ds dia akan memanggil ini, gitu ya, akan membuat ini. Nah, tapi si ds juga kita sudah buatkan adp, adapternya diisi dengan si ds ini, berarti dari laporan barang ini. Sedangkan ds ini atau ADP ini sudah kita hubungkan ke bagian data. Nih. Oke.
Nah, jadi dia langsung masuk kemari sebagai RPT doc. Jadi data source-nya yaitu CDS atau form apa namanya? Tabel barang kita. Tabel barang kita simpan ke laporan barang .xsd, lalu kita panggil atau kita simpan ke RPT doc, dan CRV barang ini mana? Di sini ya. Ini CRV barang. Kita panggil dia kemari gitu. Ini CRV barangnya, kita panggil dia kemari, dan source-nya adalah RPT doc. Di mana RPT doc ini adalah sudah tersimpan si laporan barang .xsd. Oke. Di mana RPT doc sendiri adalah objek yang mewakili CR barang. CR barang mana nih? Jadi kita install di sini kita desain di sini. Jadi nanti akan muncul di bagian ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini kan file lab barang .xsd-nya ini nggak ada nih. Ini belum ada. Jadi kita jalankan dulu. Nanti error. Nah, saat error itu dia akan membuat file dengan nama lab barang .xsd dengan koneksi ke tabel kita. Jadi sebelumnya kan belum ada. Jadi cara membuatnya seperti itu. Kita jalankan programnya, error kita hentikan, maka dia akan membuat lab barang .xsd ini. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba jalankan. Oke, di sini salah jalankan ya kita ya. Kita form login masih kita jalankan. Ini kita stop dulu. Kita ganti dulu startup formnya menjadi laporan barang .vb. Project Properties, Application, dan startup formnya untuk sementara kita pakai yang lab barang dulu ya, karena kita belum satukan ke menu master ya. Oke, kita coba jalankan sekarang. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat dia error ya. Dia panggil laporan barangnya, tapi kosong karena belum kita koneksikan kemana-mana. Dan di coding kita suruh panggil laporan barang .xsd. Tapi laporan barang .xsd kan belum kita buat nih. Kita jalankan, error katanya karena nggak ada tabel. Ya jelas kita belum masukkan, kita belum hubungkan file laporan barang .xsd ini ke database kita. Dan juga laporan barang .xsd ini belum kita buat, belum ada filenya gitu kan. Nah, jadi kita jalankan error agar dia buat sendiri nih laporan barang .xsd. Nah, sekarang ketika error berarti dia sudah buat, kita bisa stop dan kita bisa coba cari file laporan barang .xsd ini yang akan kita hubungkan ke Crystal Report kita. Oke, sekarang berarti kita ke bagian Crystal Report barang kita atau CR barang. Seperti awal tadi ya, klik kanan database fields, database expert, create new connection, database files. Nah, kita cari di sini. Kita cari di sini tadi ya penjualan ini nama projectnya tadi kita buat sini penjualan VB. Kemudian bagian bin, debug. Nah, di sini ada laporan barang .xsd. Ini kita bisa klik dan open. Oke, kita tunggu dia akan manggil. Nah, di sini ada laporan barang. Nah, laporan barang ini yang kita ketik tadi ya di coding. Gitu ya, di bagian ada p.fill. Jadi ini datasetnya, new dataset dengan judul lab barang. Ini kita klik lab barang, klik tombol lebih besar nih ya ke bagian kanan. Nah, di sini kita sudah punya laporan barang kita, tabel yang sudah terselect. Jadi kalau kita belum masukkan ke kanan, dia belum berarti kita belum memilih tabel kita. Nah, jadi sekarang kita sudah punya tabel laporan barang kita. Jadi nanti kalau untuk customer, supplier dan lainnya dia akan muncul di sini gitu. Dia akan muncul di bagian sini. Tinggal kalian ke kanankan saja. Nah, sekarang kita sudah klik OK. Nah, di sini kalau kalian lihat sudah ada tanda tambah. Laporan barang kita sudah tambahkan tadi. Dan di sini kita select bintang from barang. Jadi semua field akan masuk. Oke, jadi itu tadi kita akan menghubungkan database yang ada di server dengan file XSD kita dan akan dibaca oleh si Crystal Report kita. Nah, sekarang kita akan coba mendesain beberapa. Jadi di sini kalau kalian lihat ada database fields, ya ini field untuk database. Nah, kita sederhanakan saja. Kita buat sederhanakan saja. Jadi di sini kita misalkan kode barang, kita klik dan tarik, letakkan di bagian details. Otomatis bagian page header akan muncul.
Jadi di bagian details ya untuk form apa kita. Nah, selain nama fieldnya, kita juga bisa ketik sendiri di sini. Itu bisa kita ketik sendiri, kita bisa desain sendiri bagaimana mau kita buat laporan kita. Oke, nanti kita bahas di video-video berikutnya. Jadi di sini kita buat dulu secara sederhananya. Jadi seperti ini, kita tinggal tarik field-fieldnya. Nah, dan di sini kita bisa klik dua-dua, kita geser sedikit. Nah, agak naik deh ya, kita coba. Oke, kita geser sedikit dan ini kita besarkan lagi. Nah, ini satuan pasti cuma dikit ya, kita kecilkan. Harga kita besarkan lagi. Oke, seperti itu. Nah, untuk code page header ini dia akan tertulis seperti ini, kode barang. Nah, kita nggak usah buat gitu, kita ganti. Jadi misalnya kode barang. Nah, itu kita harus ganti. Tanda garis bawahnya mau dihilangkan juga boleh. Jadi bisa kalian lihat di sini ya. Sini bisa kalian ketik-ketik nih. Oke, kemudian kita kasihkan dia ke tengah. Ini juga ke tengah. Semua deh ke tengah. Semua kita buat ke tengah. Oke. Jadi ini nama barang dengan underline nya kita matikan. Sini satuan juga kita matikan underline nya. Untuk harga juga. Dan untuk stop. Oke, sekarang kita sudah selesai desain. Kita coba buatkan ini ya. Nah, jadi kalau page header nih yang ada di dalam itu gitu. Report header nih kayak ya header dan footer. Jadi untuk per halamannya. Jadi untuk report header nih bisa kita pakai yang namanya special fields. Nah, jadi di sini bisa kita pakai report title. Nah, mau judulnya apa bisa kita klik di sini. Nah, atau kita coba pakai yang ada di mana deh ya. Nah, ini harusnya ada nih box. Nggak muncul di sini ya. Nah, di sini ini kan field explorer, ini toolbox. Nah, jadi toolbox kalian bisa buat ini text object atau text box. Nah, di sini bisa kita buat headernya. Gitu ya, kita buat header. Nah, di sini headernya misalnya laporan barang. Nah, seperti itu kita desain. Nih misalnya pakai yang nah, misalkan seperti ini. Dan untuk fontnya kita buatkan besar. Ini bisa kita geser lagi ya. Juga kita bisa besarkan ini. Nah, seperti ini. Kita besarkan lagi. Oke, kita besarkan dan kita buat dia ke tengah. Dan di sini kita bisa masukkan gambar ya. Kita nggak usah buat ke tengah deh, kita buat gini, kita geser sendiri ke tengah. Nah, kemudian kalau kita mau masukkan gambar nih ada picture, kalian klik di sini. Kita ambil saja gambar yang ada. Misalkan saja deh. Nah, ini kalau sudah klik di sini kita letakkan dan kita kecilkan. Nah, ini bisa kita naikkan. Ini bisa kita geser lagi. Oke, seperti itu. Nah,
Jadi ini untuk laporan headernya ya. Oke, dan di sini kita bisa ketikkan, kita buat box dulu ya. Jadi di sini tadi ada box. Nah, ini box object. Kita klik, kita letakkan di sini ya. Nah, dan di box ada line, kita berikan garis. Kemudian ada garis juga di bagian sini. Pembatasnya seperti table kita buat ya. Oke, kita anggap sudah, berarti kita balik ke File Explorer. Nah, di sini ada special fields. Di sini kita bisa print date, time, dan lain-lainnya. Itu ya, bisa kalian lihat di sini page number. Berarti kita buat di sini page number. Atau di bagian sini aja. Nah, kemudian ada print date-nya. Kita letakkan di sini. Dan kita besarkan lagi. Di sini kita bisa kasih teks. Jadi misalkan Medan, koma. Nah, Medan, koma, lalu tanggal berapa kan? Gitu. Tanggal, tahun, coba kita lihat ya, ada yang lain nggak ya? Print date, time, data date. Nah, ini total page count bisa kita letakkan di sini nih. Jadi number page-nya berapa, page count-nya berapa. Jadi 1/1 atau 1/5, halaman 1 bagian 5 gitu ya. Nah, gitu. Atau page NM. Nah, ini page N of M. Gitu. Kita bisa pakai ini saja. Jadi halaman 1 dari 1 gitu. Nah, kemudian file creation date, pembuatan filenya, dan lain-lain. Bisa kalian cek satu per satu ya. Oke, di sini kita buat print date saja. Medan berarti tanggal berapa gitu ya. Dan di sini kita bisa buatkan atau tambahkan tadi text object. Sini saja. Kepala apa? Kepala aja sudah. Nah, kepala kita letakkan di sini. Jadi kan ada tanda tangannya gitu. Kita turunkan lagi, kita buat lagi objeknya, teks objeknya. Di sini tanda tangan, misalnya nama. Oke, jadi bisa tanda tangan di sini dia ya, gitu. Oke, baik. Jadi sini kita sudah buat, kita coba jalankan, kita save, kita coba jalankan ya. Oke, tadi jalankan masih ini ya, properties kita masih laporan barang .vb yang kita jalankan. Nah, ini ya, kita coba jalankan. Nah, setelah menunggu lama tadi sudah berhasil ya kita buat di sini ya. Jadi ada gambar untuk header, laporan barang. Kemudian di sini table tadi untuk header, page header, di sini tadi details. Ini di bagian footer, page footer. Itu ya. Dan di sini nah, page 1 of 1, page N of M yang kita buat tadi di special fields. Dan di sini namanya siapa nanti bisa kita buatkan atau kita panggil ya. Kita bisa buatkan dari di database baru, tabel yang lain. Nah, jadi Medan, kepala, Medan 11/12/2020, kepala siapa gitu kan. Nah, seperti itu. Atau kalian bisa buatkan ini ya di sini aja lah. Jadi kalau barangnya banyak di situ. Atau di atas di sini tadi di bagian
Di bagian mana ya tadi ya? Kita lihat dulu. Nah, di bagian sini, nah di bawahnya ini kan masih bisa dikebawakan nih. Nah, sebelumnya bisa kalian buat sebuah kata-kata, narasi, bla bla gitu ya, bla bla bla. Seperti itu. Nah, jadi ini sudah siap. Dan ini file-file kita yang record kita yang ada di tabel kita ya. Ini field kita masing-masing. Jadi itu teman-teman bagaimana membuat laporan barang dengan Crystal Report, dan silakan kalian buat untuk yang lainnya. Nah, untuk data-datanya, kalau untuk data penjualan, data pembelian ya yang berhubungan, datanya kalian bisa ikutin dengan yang ada di form tersebut. Karena kan data yang memanggil data-datanya nanti ya. Seperti ini. Nah, jadi untuk data penjualan, untuk data pembelian kita gunakan relasi lagi untuk datanya. Sama seperti pada saat kita memanggil di form data penjualan atau data pembelian itu. Nah, kemudian kita lanjut ke pemanggilan laporan barang di bagian coding. Jadi sekarang ini kita stop dulu. Ini bisa kalian close-kan. Kita stop dulu. Dan di sini kita coba ganti startup formnya kembali ke startup formnya kembali ke login. Ya, kembali ke login, kita save, lalu di bagian form master, di bagian menu laporan barang, kita panggil form laporan barangnya. Jadi laporan barang titik MDI parent sama dengan me, sama kayak tadi yang di atas ya. Nah, laporan barang titik show. Jadi sama seperti yang lain. Jadi itu nanti kalian bisa buatkan sendiri, sama seperti yang lain pemanggilannya. Karena kita sudah buat formnya dan Crystal Reportnya. Oke, kita coba simpan. Kita coba jalankan lagi ya. So, kita klik start debugging. Nanti kalau kita sudah awal berarti lagi dari login form. Nah, ini sudah, kita coba admin, kita oke. Dan di sini laporan barang kita panggil. Nah, laporan barang akan memanggil form laporan barang yang kita sudah hubungkan. Dia langsung memanggil form Crystal Report, di mana form Crystal Report tadi kita sudah desain seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah selesai untuk membuat form Crystal Reportnya. Bisa kalian desain sesuai dengan apa kalian ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kalau ada waktu. Kita akan bahas tentang Crystal Report ini lebih dalam, gimana membuat desain yang lebih oke gitu ya. Baik, kalau gitu terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton. Klik tombol like, share, subscribe, dan komen untuk mendukung channel saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.